Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa TV-Mu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Oase Iman TV-Mu, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan ridho dan juga ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, tema yang akan diangkat pada kesempatan ini yaitu berkaitan dengan keutamaan waktu sahur dan juga berbuka puasa. Waktu berbuka puasa. Ada hadis yang penting untuk kita ketahui tentang bagaimana kita berbuka ataupun bagaimana tata cara kita untuk makan sahur. Nabi SAW pernah bersabda, yaitu dalam hadis dari Abi Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Nabi? La tazalu ummati bi khairin. Umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan. Bi khairin ini maknanya sangat luas. Sebagian para ahli hadis ya, itu menafsirkan atau memaknai kata bi khairin dengan kesehatan ya. Jadi umatku senantiasa berada dalam kebaikan atau senantiasa berada dalam kenikmatan termasuk nikmat sehat. Ma'ajjalu al-iftar, selama dia bersegera untuk menyegerakan berbuka puasa. Wa akharu as-sahur, dan mengakhirkan waktu sahur. Hadis ini penting untuk kita cermati, untuk kita pahami dan kita amalkan dengan baik. Pertama, ketika kita mengamalkan hadis ini, ya berarti kita telah mengamalkan sunnah, dan mengamalkan sunnah merupakan bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika kita mengamalkan sunnah, termasuk mengamalkan tadi bersegera dalam iftar, dalam berbuka puasa dan mengakhirkan sahur, ini menunjukkan bahwa kita sedang berusaha untuk menunaikan ketaatan kita kepada Allah dan sekaligus juga ketaatan kita kepada Rasulullah SAW, dan tentunya itu akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan kebaikan. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, kalian akan mendapatkan rahmat. Oleh sebab itu, para pemirsa TV-Mu yang dirahmati oleh Allah, ini tidaklah bagi kita untuk kemudian menyepelekan masalah sahur ataupun masalah konteks hadis ini. Ini ada hikmah, ada keutamaan di situ, ya. Berarti ketika kita menyegerakan berbuka puasa, itu ada kebaikan. Ada kebaikan, di antaranya saya mengambil satu kesimpulan ya, di antara kebaikannya itu, yaitu adalah kesehatan. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang pentingnya pola hidup sehat. Nah, di antara pentingnya pola hidup sehat itu, khususnya bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, itu menyegerakan berbuka gitu. Kenapa ini penting kita untuk bersegera berbuka ya? Selain tadi kita akan mendapatkan rahmat Allah karena kita sedang menunaikan ketaatan kepada Rasulnya ya. Ini ternyata berefek kepada kesehatan tubuh kita. Dan kesehatan ini salah satu kenikmatan yang seringkali dilupakan ataupun dilalaikan oleh manusia. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, ini menunjukkan ada keberkahan ya. Makanya makna hidup berkah ini ataupun keberkahan itu kan para mufasir, para ulama juga mengartikan yang dimaksud dengan berkah itu ataupun barokah ya. Itu artinya apa? Ziyadatun nikmah, nikmat yang bertambah ya. Maka saya juga menyimpulkan yang dimaksud dengan keberkahan itu adalah kenikmatan yang terus menerus ya, berkelanjutan ya. Anugerah Allah, kenikmatan Allah, termasuk tadi itu kesehatan ya. Ini merupakan suatu kenikmatan yang harus kita akui. Oleh sebab itu yang harus kita akui dan tentunya juga harus kita syukur ya. Oleh sebab itu penting bagi kita para pemirsa TV-Mu dimanapun berada ya, setiap kita mau berbuka puasa maka kita harus bersegera untuk berbuka ataupun membatalkan ibadah puasa itu ya. Jangan ditunda-tunda ya, karena di situ ada kenikmatan. Dalam keterangan yang lain disebutkan kegembiraan seorang yang shaum, seorang yang berpuasa itu adalah diantaranya ketika dia berbuka.
maka kita tentunya ketika berbuka itu ya merasa gembira, ya merasa senang setelah keseharian ya, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari ataupun waktu maghrib kita menunggu ataupun tidak makan, tidak minum, dan juga hal-hal lain yang membatalkan puasa. Lalu kemudian kita berbuka, itu ada kesenangan. Maka di sini juga mendidik kita ketika kita berbuka, itu mendidik kita untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, termasuk nikmat minuman, nikmat makanan dan seterusnya. Kemudian yang penting juga ini yang harus kita ketahui adalah terkait dengan mengakhirkan sahur ya. Jadi kalau kita mengakhirkan sahur ini ternyata juga itu memiliki fungsi ataupun keutamaan, diantaranya itu adalah terkait dengan kesehatan. Karena kita ini akan berpuasa yaitu 1 hari ya, kalau misalkan sahurnya itu awal-awal, itu nanti khawatir tidak ada energi, tidak ada stamina. Sementara kita pada siang harinya itu tetap harus bekerja kan, melakukan aktivitas. Nah ketika kita mengakhirkan sahur, itu salah satu fungsinya itu adalah akan menyebabkan stamina kita terjaga, energi kita terjaga, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas. Di sisi lain juga kita akan tetap menunaikan ataupun menyempurnakan ibadah saum kita sebagai inti daripada ibadah di bulan Ramadan ini. Mari dalam kesempatan ini kita mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, termasuk diantaranya adalah menyegerakan berbuka saat berbuka puasa, kemudian juga mengakhirkan waktu sahur. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan, kebaikan, dan tentunya juga kita berharap mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.